Di dalam penemuan ini membuat pasangan suami istri ilmuwan ini memenangkan Nobel, sekaligus sang istri yang bernama Mary menjadi wanita pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut. Nah, namun di zaman tersebut bukan hanya cat radium yang berhasil ditemukan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, dari kemarin banyak yang menanyakan kapan gue membahas hal horor gitu ya. Hal-hal yang berbau mistis dan lain-lain lah gitu. Hari ini gue pengen bercerita ke kalian tentang sebuah kasus yang menurut gue ini cukup horor. Tapi pembahasan ini tidak berbau hal-hal gaib atau berbau hantu atau hal-hal mistis lainnya. Tetapi ini merupakan sebuah cerita yang menurut gue akan membuat kalian merinding. Karena di endingnya orang-orang yang ada di dalam cerita ini akan mengalami hal yang sangat-sangat mengerikan. Jadi gue harap kalian mau mendengar cerita ini sampai selesai. Kisah ini dialami oleh beberapa pekerja wanita yang bekerja di era masa Perang Dunia Pertama. Para wanita ini bekerja seperti layaknya pekerja yang lain, yang dimana mereka menikmati pekerjaannya dan juga bahkan para wanita ini benar-benar senang dengan apa yang mereka kerjakan. Tapi tanpa mereka sadari, pekerjaan mereka ini nantinya di akhir cerita itu akan menyiksa hidup mereka dengan berbagai macam penyakit yang mengerikan. Yang mana pada awalnya mereka mengeluh sakit kepala, terus tiba-tiba mengalami pendarahan yang keluar dari hidung, dari telinga dan lain-lain, sampai pada akhirnya tiba-tiba saja mereka menderita tumor serta kanker. Dan yang lebih parahnya lagi, tulang belulang mereka itu akan sangat rapuh dan sangat mudah hancur berkeping-keping. Nama kisah ini adalah kisah gadis-gadis radium. Sebuah kisah horor nyata yang berhubungan dengan bahayanya bahan radioaktif apabila digunakan dengan pengetahuan yang tidak memadai. Langsung aja kita bahas kisah horor yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, gadis-gadis radium atau dengan sebutan lain Radium Girls. Apa yang membuat mereka akhirnya dipanggil sebagai gadis-gadis radium? Background mereka ini adalah para pekerja pabrik yang isinya didominasi oleh para kaum wanita yang ditugaskan untuk mengecat jam. Yang dimana di dalam tugas mereka ini, mereka diminta untuk mengecat jam tersebut menggunakan zat radioaktif yang bernama radium. Di saat itu di Amerika Serikat, pekerjaan menggunakan radium dan dikerjakan oleh para wanita ini sudah berlangsung cukup lama dan juga sudah diterapkan di 3 pabrik yang ada di sana. Yang pertama di United States Radium Corporation atau disingkat dengan USRC yang terletak di daerah Orange, New Jersey, dan ini sudah dimulai dari tahun 1917. Lalu ada juga di Ottawa, yaitu di daerah Illinois. Ini udah mulai dari tahun 1920-an. Dan yang terakhir di Waterbury, Connecticut. Nah, jadi di 3 pabrik ini sudah mulai menggunakan radium atau bahan radioaktif untuk pengecatan jam. United States Radium Corporation awalnya itu namanya adalah Radium Luminous Material Corporation sebelum akhirnya berganti ke United States Radium Corporation. Perusahaan ini aktivitas kesehariannya adalah untuk pemurnian radium dari biji carnotite namanya, yang mana bahan ini nantinya digunakan untuk cat bercahaya alias cat glow in the dark gitu. Dan kemudian radium hasil pemurnian ini akan dijual di pasaran dengan merek dagang yang bernama Andark. Biji untuk bahan radium ini biasanya ditambang di Paradok Valley yang terdapat di Colorado, dan juga ada sebuah tambang Andark yang terletak di Utah. USRC sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang menjadi pemasok utama jam tangan radioluminescent kepada pihak militer. Nah, mungkin di zaman itu gunanya adalah supaya para tentara itu lebih gampang melihat jarum jam yang bercahaya di dalam gelap apabila mereka sedang berperang pada malam hari. Di dalam waktu singkat, karena memang jam tipe ini sangat membantu para tentara di saat berperang, dan juga mulai banyak orang-orang awam yang menggunakan jam ini karena bergengsi gitu ya. Akhirnya perusahaan pembuat jam radium ini
mulai merekrut secara besar-besaran para pekerja wanita untuk pekerjaan pengecetan radium di jam tangan buatan mereka. Dan di masa kejayaan daripada perusahaan jam radium ini, bisa dibilang mereka benar-benar sukses, terutama di pabrik mereka yang terletak di Orange, New Jersey. Mereka di sana mempekerjakan ratusan wanita di pabrik tersebut. Lalu bagaimana akhirnya radium ini menjadi sebuah malapetaka yang benar-benar mengerikan bagi para pekerja wanita ini? Semua ini dimulai dari tahun 1917. Ada sekelompok wanita yang diterima bekerja menjadi para pengecat jam radium di perusahaan United States Radium Corporation atau USRC. Pekerjaan mereka sebenarnya sederhana ya geng, hanya mengecat aja gitu. Hanya dibutuhkan ketelitian. Namun gaji yang mereka dapatkan benar-benar fantastis, 3 kali lipat daripada buruh-buruh biasa yang ada di Amerika saat itu. Pada tanggal 10 April tahun 1917, seorang pekerja wanita yang masih berusia 18 tahun yang bernama Grace Fryer itu mulai mengerjakan pekerjaan mengecat jam di USRC. Dua saudaranya yang merupakan laki-laki itu pergi ke medan perang karena di saat itu memang Perang Dunia Pertama masih wajib militer. Nah, dia membantu keluarga besarnya untuk banting tulang mendapatkan nafkah gitu ya. Jadi makanya dia bekerja di pabrik USRC tersebut. Pada saat itu banyak sekali para wanita yang merasa tahun dimana mereka bekerja di USRC adalah tahun terbaik di dalam hidup mereka, yang dimana mereka merasa sangat bangga bisa bekerja di pabrik tersebut sebagai pengecat jam radium. Dan di saat itu pekerjaan sebagai pengecat jam radium itu adalah jenis pekerjaan yang cukup bergengsi bagi masyarakat menengah ke bawah, dan pekerjaannya relatif mudah, hanya cukup dengan duduk saja gitu ya, lalu mengecat secara teliti jam tangan yang ada di pabrik tersebut. Makanya di saat itu permintaan untuk bekerja di pabrik USRC itu sangat meledak. Banyak sekali wanita yang tertarik untuk menjadi pengecat jam radium. Dan bahkan bisa dikatakan ya, di dalam pabrik USRC itu ada beberapa pekerja yang sebenarnya itu satu keluarga gitu ya. Misalkan kakaknya masuk duluan nih di USRC, nanti dia merekomendasikan adiknya. Jadinya di sana tuh jadi kayak banyak pekerja yang sebenarnya masih memiliki hubungan darah atau masih satu keluarga. Di dalam pekerjaan ini, para gadis ini diminta untuk mengecat permukaan jam tersebut dengan cat radium yang telah dipersiapkan oleh pabrik. Penggunaan cat radium ini sebenarnya cukup berbahaya, walaupun itu sebenarnya keren gitu ya. Jadi radium ini lama-kelamaan akan menyebabkan banyak penyakit bagi tubuh manusia apabila terpapar langsung. Elemen dari radium sendiri sebenarnya itu pertama kali ditemukan pada tahun 1889. Ditemukan oleh pasangan ilmuwan yang bernama Pierre and Mary Curie. Namun barulah pada tahun 1910 elemen-elemen ini atau zat-zat ini bisa diisolasi untuk dikembangkan lagi fungsinya. Nah, satu dari sekian banyak elemen atau zat dari radium ini yang ditemukan, cat radium lah yang cukup terkenal. Karena dari banyaknya penelitian-penelitian tentang radium, akhirnya ditemukan sesuatu yang cukup keren yang bahannya terbuat dari radium ini. Dan ini ditemukan lalu dipasarkan itu tepat di tahun 1917. Di dalam penemuan ini membuat pasangan suami istri ilmuwan ini memenangkan Nobel, sekaligus sang istri yang bernama Mary menjadi wanita pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut. Nah, namun di zaman tersebut bukan hanya cat radium yang berhasil ditemukan. Banyak lagi hal-hal lain yang bisa terbuat dari bahan radium. Contohnya kayak minuman isotonik yang mengandung radium. Lalu ada pasta gigi yang mengandung radium. Dan juga kosmetik berbahan dasar radium yang sangat banyak dipergunakan oleh orang-orang di abad ke-20. Karena radium ini memang bagus banget. Efeknya itu memberikan cahaya bagi seseorang yang memakai zat radium tersebut. Banyak orang yang sebenarnya menyadari kalau radium ini berbahaya. Namun di saat itu radium ini dipercaya dapat bermanfaat bagi tubuh manusia apabila digunakan atau dikonsumsi hanya sedikit saja atau dengan takaran yang tidak berlebihan. Kerennya bahan radium ini nih geng ya, dia itu bisa menyerap cahaya pada siang hari dan akan memancarkan cahaya tersebut pada malam hari. Jadi itulah fungsi dan cara bekerja radium ini. Dan karena hal tersebutlah radium akhirnya dianggap sebagai keajaiban sains yang dipercaya bakal membawa dampak baik di masa depan umat manusia. Namun di saat itu, penelitian tentang radium ini belum sempurna, geng. Ada beberapa hal yang sebenarnya manusia di zaman itu tidak ketahui, yaitu efek samping atau bahayanya radium
ketika seseorang terpapar atau terkena di tubuhnya terlalu lama dan terlalu banyak. Di dalam isotop yang cukup stabil, materi radium ini bakal terus memancarkan partikel alfa ke sekitarnya selama 1600 tahun. Dalam jumlah kecil di luar tubuh kita, radiasi partikel alfa memang tidak berbahaya bagi manusia. Jadi memang radius ini kalau dipergunakan secara hati-hati dan juga sudah paham pantangan-pantangannya gitu ya, pasti bermanfaat gitu. Ada kegunaan atau sisi baiknya dari bahan yang satu ini. Namun, kondisi ini akan menjadi sebaliknya apabila radium sampai memasuki tubuh manusia. Ini sangat-sangat super bahaya. Di saat radium berada di samping sel tubuh manusia atau di dalam aliran darah, radium ini akan bertindak seolah-olah semacam senapan mesin mini yang berada di dalam tubuh manusia. Radius bakal memancarkan partikel alfa ke sel-sel yang terdapat di dekatnya dan akan membuat sel-sel tadi bermutasi tanpa terkendali. Hal itulah yang membuat radium ini benar-benar berbahaya dan akan memiliki efek samping mengerikan untuk jangka panjangnya. Oke, sekarang gue pengen ajak kalian kembali lagi ke cerita si cewek-cewek yang bekerja di USRC tadi. Para wanita yang bekerja di pabrik USRC ini mendapatkan informasi yang benar-benar menyedihkan, yang dimana mereka diberitahu kalau radium ini tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Sontak aja di saat itu, salah satu perempuan yang bernama Grace Freyer yang bekerja di pabrik USRC bersama teman-temannya itu menerapkan kebiasaan yang cukup mengerikan, yaitu dimana mereka membuat teknik khusus gitu ya untuk mempermudah pekerjaan mereka, yaitu dengan menjilat kuasnya dan menyentuhkan kuas tersebut ke bibir setiap kali akan menerapkan radium ke dalam jam. Dan di saat itu mereka nggak pakai pakaian pelindung lengkap karena menganggap radium ini benar-benar aman, dan itu merupakan sebuah statement yang terkonfirmasi dari perusahaan mereka, USRC. Sedih banget ya di sini ya, merasa kayak ditipu gitu, geng. Perlu kalian ketahui ya, praktik yang mereka lakukan atau teknik khusus yang mereka lakukan ketika bekerja, yaitu menjilat kuas, itu membuat kuasnya menjadi basah, dan itu memang tujuannya. Tapi tanpa mereka sadari, setiap hari sedikit demi sedikit zat radium yang terdapat di kuas tersebut akan lama-kelamaan masuk ke dalam tubuh mereka. Setiap pekerja yang bekerja di USRC itu menggunakan celemek timbal, yang mana ini untuk melindungi diri mereka dari radiasi sebenarnya. Namun diketahui memakai benda tersebut itu memiliki efek kumulatif. Memang pada awalnya segala hal di tempat pekerjaan mereka ini berjalan dengan cukup lancar. Tidak ada yang aneh, tidak ada hal-hal yang berbeda setiap harinya, dan mereka cukup fun, enjoy menikmati pekerjaan mereka yang cukup santai dengan gaji yang cukup besar. Biasanya nih geng ya, setiap hari Jumat ada beberapa pekerja wanita yang datang memakai gaun gitu ya, memang dress up untuk party gitu. Alasannya adalah ketika mereka bekerja di hari Jumat, otomatis mereka pulangnya nggak perlu pulang ke rumah langsung. Mereka masih bisa hangout, mereka masih bisa party dulu bersama teman-temannya dan lain-lain gitu ya. Nah, namun tidak jarang nih di dalam pekerjaan ini, mereka kan hubungannya tuh dengan cat radium tadi, otomatis bisa saja belepotan ke baju mereka gitu ya. Jadi banyak banget dress-dress yang keren, terus juga gaun-gaun yang cakep gitu ya. Itu akhirnya terkena cat radium tersebut. Jadi sampai beberapa baju mereka itu benar-benar belepotan gitu, geng. Namun di dalam kasus ini bukannya merasa kesal karena baju mereka udah belepotan dengan cat gitu ya. Mereka justru merasa senang dan gembira sekali karena baju mereka itu bercahaya, membuat mereka menjadi pusat perhatian ketika sedang hangout atau berada di dalam klub. Bahkan ya, di beberapa foto itu terlihat para wanita ini memegang toples-toples yang berisi radium, seolah-olah radium ini bukanlah apa-apa gitu, bukan sesuatu yang berbahaya. Bahkan beberapa dari pekerja di sana mulai memanfaatkan radium ini atau cat radium ini untuk bersenang-senang, seperti misalkan mereka mengecat kuku, terus juga mengecat wajah, hingga mereka gunakan untuk membersihkan gigi mereka. Tanpa mereka sadari, hal yang mereka lakukan adalah hal yang sangat fatal dan akan membahayakan hidup mereka nantinya. Di saat itu para gadis-gadis ini benar-benar senang sekali gitu ya, apalagi cat radium itu membuat cahaya yang menjadikan mereka jadi pusat perhatian. Tanpa mereka ketahui, sesuatu yang sangat mengerikan akan menimpa mereka di masa depan nanti. Selama beberapa tahun berikutnya, di saat para
para gadis ini sudah masuk ke USRC, tiba-tiba permintaan bekerja di pabrik radium itu semakin meledak dan tinggi. Yang dimana di saat itu pekerjaan di pabrik pengolahan radium adalah pekerjaan impian bagi kaum hawa atau kaum wanita. Selain gajinya tinggi, mereka juga bisa bermain dengan cat kesukaan mereka tersebut. Bisa dibayangkan ya, memasuki tahun 1920, total sudah 300 pekerja wanita yang masuk atau bergabung di pabrik USRC. Jadi bisa bayangkan, ini benar-benar antusiasnya tuh tinggi banget. Namun, antusiasme tersebut akhirnya buyar, akhirnya hilang karena setelah mereka bekerja beberapa bulan, bahkan ada yang sampai setahun gitu ya, barulah mulai terlihat bahayanya cat radium ini bagi kesehatan mereka. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terlambat. Di saat itu mereka belum tahu, mereka tiba-tiba jatuh sakit secara bersamaan atau mungkin domino gitu ya. Sakit satu dulu, besok tumbang yang kedua, besok tumbang yang ketiga. Dan di saat itu tidak ada yang tahu penyebab sakit mereka. Mereka tidak pernah berpikir hal ini ke arah radium. Namun di saat itu perusahaan USRC itu benar-benar membantah kalau karyawannya ini jatuh sakit gara-gara radium. Dan juga beberapa perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan radium sebagai benda yang mereka jual gitu ya. Mereka juga menolak klaim kalau para pekerja yang jatuh sakit itu dikarenakan oleh radium yang ada di pabrik mereka. Bahkan di saat itu perusahaan selama beberapa waktu meminta dokter gigi dan peneliti untuk tidak merilis data mereka ke media. Jadi kalau ada yang sakit cukup diobatin tapi tutup mulut, dan itu yang diobatin juga belum tentu selamat, belum tentu kayak sempurna gitu. Tapi diminta untuk tutup mulut oleh USRC agar nama mereka tidak jatuh di saat itu. Lalu nggak cuma di situ geng ya, kematian para pekerja kemudian disebut dikaitkan dengan adanya beberapa penyebab lain. Pihak USRC malah menuduh wanita-wanita yang akhirnya jatuh sakit karena terpapar oleh radium ini disebut oleh perusahaan USRC kalau mereka terkena sifilis. Dan ini merupakan penyakit infeksi menular seksual yang terkenal sekali di saat itu. Jadi banyak yang meninggal juga gara-gara penyakit kelamin ini. Kemudian kita beranjak ke tahun 1922, tepatnya pada bulan Januari. Salah satu pekerja wanita yang bernama Molly Magia, dia tiba-tiba menderita sakit gigi. Dia pun di saat itu pergi ke dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Lalu kemudian tidak lama setelah itu dokter memeriksa dan menyatakan kalau dia harus mencabut gigi geraham milik Molly. Setelah operasi kecil pencabutan gigi geraham Molly ini selesai dilakukan, dia kembali ke rumah. Namun ketenangan dan kebahagiaannya dia itu tidak berlangsung lama. Tepat beberapa minggu setelah dia mencabut gigi geraham, tiba-tiba saja Molly ini mengeluhkan kalau giginya yang lain itu juga ikutan sakit. Akhirnya diputuskanlah untuk mencabut gigi dari Molly. Namun sesudah itu anehnya adalah bekas luka dicabutnya gigi dari Molly ini tidak kunjung sembuh, tidak kunjung kering. Justru setelah itu gigi-gigi dari Molly yang lain itu juga harus ikut dicabut. Jadi bisa bayangin ya, gara-gara satu merembet ke yang lain dan bisa-bisa semua giginya harus dicabut. Dan Molly ini benar-benar jadi ompong gitu geng. Lalu memasuki bulan Mei, Molly kembali mendatangi dokter gigi dan di saat itu dokter menemukan adanya radang pada gusi Molly. Dan di saat itu diputuskanlah untuk melakukan operasi untuk menghilangkan radangnya tersebut. Akhirnya dokter pun membedah bagian gusinya Molly ini dekat rahangnya gitu ya, jadi gusi bagian bawah. Dan di saat itu dia merasa heran gitu ya, karena tulang rahang Molly dipenuhi dengan serpihan-serpihan. Dan di saat itu masih bingung itu apa gitu kan. Benda-benda ini bentuknya sangat kecil dan juga terlalu pucat dan terlihat agak abu-abu. Nah lalu dokter yang menangani dan mengoperasi Molly akhirnya meraba-raba di bagian rahang Molly. Sebenarnya apa yang terjadi gitu ya, kok ada serpihan-serpihan itu tadi di dalam gusinya, di dekat rahangnya gitu kan. Alangkah terkejutnya sang dokter gitu ya, ketika dia berusaha menyentuh rahang Molly, tiba-tiba saja rahang Molly hancur atau patah berkeping-keping seperti layaknya batang kayu yang sudah menjadi abu gitu. Belakangan barulah diketahui ternyata paparan radium yang terjadi kepada Molly itu membuat tulang rahang bawah Molly kehilangan unsur kalsiumnya sehingga tulang tersebut menjadi sangat-sangat rapuh. Ternyata setelah diteliti lagi ya, radium ini mampu melubangi sel-sel tulang dan melepaskan kalsium. Jadi makanya jadi rapuh banget gitu ya tulangnya. Bahkan di bagian dagunya terlihat seperti tumbuh daging.
Mimpi buruk Molly ini tidak berhenti sampai di situ saja, geng. Sesudah dia kehilangan rahangnya di saat musim panas di Amerika Serikat, tiba-tiba saja sisa rahang Molly itu keluar, diikuti dengan sedikit bagian di dalam telinganya Molly. Pada bulan September tahun 1922, tepat pada 8 bulan setelah sakit gigi pertamanya, akhirnya Molly ini meninggal dunia karena mengidap tumor di lehernya, geng. Dan penyakit tumornya ini membuat rongga pernafasannya tersumbat oleh darah. Jadi kalian bisa bayangkan ya, geng, dia tercekik dengan kondisi perlahan-lahan akhirnya mati di tempat tidurnya. Dan kejadian ini menjadikan Molly sekaligus wanita pertama pekerja USRC yang meninggal dunia. Jadi dalam kasus ini, radium ini benar-benar dengan mudah memasuki tubuh si korban itu melalui gusi, lalu bercampur ke dalam darah. Gigi mereka mengalami kerusakan dan rambut mereka mengalami kerontokan. Bagaimana tidak, para wanita yang bekerja di USRC ini sering sekali mendapati baju mereka itu terkena cipratan cat radium. Namun yang mereka lakukan bukannya membersihkan cat tersebut, malah terkadang mereka sengaja menciprati cat itu ke tubuh mereka. Dan yang paling parahnya adalah di saat mereka mendapatkan pujian ketika pulang bekerja dan orang-orang melihat kondisi mereka itu unik gitu, karena ada sinar yang muncul walaupun mereka berada di dalam kegelapan, jadi glow in the dark. Karena mendapatkan pujian, karena menjadi pusat perhatian, membuat para wanita yang bekerja sebagai pengecat jam menggunakan radium ini akhirnya mereka bertindak semakin berlebihan. Salah satunya adalah mengambil cat radium tersebut lalu sengaja dioleskan ke tubuh mereka. Misalkan dijadikan lipstick, terus dicat ke pipi atau ke bagian-bagian tubuh yang menurut mereka menarik. Dan di saat itu secara sengaja mereka selalu datang ke tempat bekerja dengan menggunakan pakaian yang sudah ready untuk ke klub atau nongkrong sama teman-temannya. Jadi dalam kondisi selesai bekerja langsung nongkrong atau langsung ke klub buat hangout gitu. Dan mereka sangat senang, dan hal ini sengaja mereka lakukan agar mendapatkan pujian karena mereka dipenuhi dengan cipratan cat radium tersebut. Barulah setelah itu, seperti barisan domino yang tumbang secara beruntun, setelah meninggalnya Molly, akhirnya gadis-gadis lain yang bekerja di USRC mulai terserang penyakit-penyakit serius. Ada salah satu dari mereka yang bahkan menderita penyakit pada tulang punggungnya. Sementara teman-temannya yang lain satu demi satu mulai mendapatkan penyakit yang aneh-aneh, mulai dari kanker kulit, katarak, kanker tenggorokan, hingga sampai mengalami kerontokan rambut. Di dalam kondisi ini, awalnya keluarga dari para gadis-gadis ini merasa bingung dengan apa yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang dialami oleh anak mereka. Sampai pada akhirnya mereka mencurigai tempat bekerja anak mereka, yang dimana ini berhubungan dengan bahan radioaktif yaitu radium tadi. Akhirnya gugatan hukum pun beramai-ramai diajukan oleh para keluarga korban. Mereka menuntut pihak USRC untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada anak mereka. Namun di saat itu USRC malah menolak dan menuding kalau mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan para pekerja ini. Mereka tidak mengakui kalau penyakit-penyakit yang diderita oleh para pekerja wanita tersebut gara-gara terinfeksi oleh radioaktif radium. Di saat pertama kali korban jatuh yaitu Molly, itu malah difitnah oleh USRC. Ya kalau satu orang yang meninggal mungkin masih bisa ngeles lah ya. Langsung difitnah, dikatakan kalau Molly itu terserang sifilis, makanya meninggal dunia. Nah namun mereka akhirnya tidak bisa mengelak lagi ya kan. Satu demi satu para perempuan yang bekerja di perusahaan mereka itu mulai tumbang dengan penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Akhirnya pada tahun 1924, di saat puluhan gadis yang bekerja dengan cat radium ini mulai mati, mulai tumbang, mulai sakit, lumpuh dan lain-lain gitu ya, barulah tim peneliti independen melakukan studi terkait radium. Alhasil, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, yang dimana cat radium ini bisa menimbulkan dampak berbahaya jika tertelan oleh manusia, alias masuk ke dalam tubuh manusia. Di saat itu USRC, perusahaan yang udah cukup besar dan sukses gitu ya, mereka tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh para peneliti independen ini. Akhirnya, karena mereka marah dan ingin membuktikan kalau radium itu tidak berbahaya, mereka membayar tim peneliti lain untuk melakukan studi atau riset terhadap radium, agar para peneliti yang mereka bayar ini bisa menemukan kalau radium adalah zat yang tidak berbahaya. Jadi mereka tuh pengen ngeles, nyari tameng, nggak mau bertanggung jawab atas kematian para pekerja perempuan yang telah mati. Lalu barulah setahun kemudian, pada tahun 1925, seorang petugas medis dari Essex County dan juga seorang peneliti independen yang bernama Harrison Maitland mempelajari kasus yang mengerikan ini. Di saat itu mereka kembali membuka kasus Molly. Harrison Maitland kembali melakukan otopsi pada jasad Molly. Di saat
melakukan otopsi, setelah mendapatkan hasilnya, mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda kalau Molly ini mengalami penyakit sifilis. Namun yang ditemukan di dalam tubuh Molly itu penuh dengan radiasi, dan kabarnya bahkan tulang belulang Molly itu dapat bersinar di dalam gelap. Kacau nggak tuh? Tulang manusia bisa bersinar di dalam gelap, geng. Glow in the dark. Akhirnya tidak puas sampai di situ, takut ini adalah penelitian yang gagal atau salah gitu ya. Akhirnya mereka melakukan penelitian lain, ya kan, melakukan otopsi lagi terhadap jasad-jasad gadis yang meninggal lainnya. Dan alhasil apa yang mereka temukan adalah sama seperti yang ditemukan di jasad Molly. Tulang belulang mereka itu mengeluarkan sinar glow in the dark. Akhirnya proses hukum pun berjalan, dan setelah proses pengadilan yang berlarut-larut, barulah sejumlah gadis yang masih hidup dan juga bahkan ada yang mati juga gitu ya, mereka mendapatkan santunan atau biaya uang ganti rugi dari USRC pada tahun 1928. Nah, masing-masing korban dari tragedi ini mendapatkan kompensasi sebesar 10.000 US dollar dan 600 US dollar per tahun anuitas, dan ditambah dengan 12 dolar per minggu. Ya mungkin terdengar kecil ya untuk mata uang zaman sekarang, kayak 10.000 dolar itu kayak cuma 150 juta, terus 600 dolar per tahun itu cuma kayak berapa ya? 7 jutaan lah gitu ya. Ya kalau untuk zaman dulu mungkin ini gede banget ya, per tahun dikasih 7 juta. Ya kalau zaman sekarang kecil gitu ya. Dan ini semua dilakukan oleh USRC demi menebus dosa mereka karena membuat banyaknya nyawa yang hilang atas para pekerja wanita yang bekerja untuk mereka. Dan semua biaya medis serta biaya hukum yang dikeluarkan untuk kasus ini juga akhirnya ditanggung oleh perusahaan USRC. Lalu pada akhirnya sang penemu radium yang bernama Marie Curie itu akhirnya meninggal dunia pada tanggal 3 Juli tahun 1934. Namun apa boleh buat, si penemunya sudah meninggal, dia tidak bisa dituntut atas penemuannya. Sebenarnya ya kalau dituntut juga aneh ya. Dia memang menemukan sebuah zat yang cukup keren dari fisik zat tersebut, tetapi dampaknya bagi tubuh manusia itu berbahaya. Tetapi setiap hal itu pasti ada fungsinya, ada manfaatnya gitu ya, apabila dipergunakan dengan benar dan pada tempatnya gitu. Dan dampak kerusakan yang telah dihasilkan oleh penggunaan radium secara salah akhirnya berdampak sangat fatal dan membuat orang-orang yang terkena radium tersebut cacat seumur hidup dan meninggal dunia. Gadis-gadis yang masih hidup, yang tadinya mereka merasa sangat bangga bekerja di USRC sebagai pengecat jam menggunakan radium gitu ya, akhirnya mereka harus menjalani kehidupan sampai mereka mati itu dengan menanggung berbagai macam penyakit, mulai dari kanker, ada yang pengeroposan tulang, dan juga mengalami kebotakan di sekujur tubuhnya. Akhirnya USRC yang tadinya benar-benar kaya, benar-benar sukses, runtuh, bangkrut, dan hancur karena mereka harus menanggung biaya medis dan biaya hukum yang harus mereka pertanggungjawabkan kepada para korban. Duitnya habis, bosnya pun bangkrut. Dan wanita yang terakhir sekali meninggal dunia itu bernama Mabel Williams. Dia ini berasal dari Olympia, Washington, dan dia adalah gadis yang menurut gua cukup panjang juga umurnya ya, walaupun dia sudah terdampak dengan radiasi radium tadi. Dia meninggal dunia pada tahun 2015 dan di saat itu umurnya sudah mencapai 104 tahun. Panjang juga umurnya ya. Tapi ini semuanya bukan karena dampak radium, tapi memang ya umurnya panjang aja, menjaga kesehatan gitu kan. Tetapi selama hidupnya itu 104 tahun menjalani hidup, dia sudah bekerja dari umur 16 tahun di perusahaan USRC. Dan dia ini meninggal pada tanggal 23 Juli tahun 2015. Menurut keterangan keluarganya, dia ini adalah satu dari sekian banyak gadis-gadis yang terdampak radium, namun dia cukup beruntung karena penyakit yang dia derita tidak terlalu banyak, tidak seperti yang lain yang mengalami komplikasi gara-gara terpapar radium ini. Apa yang membuat Mabel Williams tidak seperti gadis yang lain? Ternyata di dalam sejarahnya Mabel Williams ini tidak melakukan hal yang sama dengan teman-temannya yang lain, yaitu dia tidak menjilat ujung kuas di saat bekerja. Dan dia juga sangat menghindari yang namanya cat radium itu menyentuh tubuhnya, terkena tubuhnya, karena dia risih. Bahkan setitik aja radium ada di tubuhnya, misalkan kayak rambutnya gitu ya, dia akan langsung mencucinya. Dan ini adalah keterangan dari sang suami. Jadi istrinya ini kebetulan risih dengan radium, tidak suka dengan efek keren radium, dan itu justru malah menyelamatkan nyawanya, geng.
Akhirnya semua yang telah terjadi ya terjadilah, sudah berlalu, dan semua hal yang ada di dunia ini memang berawal dari kegagalan dulu ya. Ya kalau kita pikir-pikir bagaimana bisa manusia menyelamatkan manusia lain, contohnya kayak dokter bedah yang melakukan transplantasi organ, misal kayak mata, jantung dan lain-lain, otomatis mereka pasti pernah mempelajari hal tersebut di tubuh manusia hidup gitu kan. Nah memang harus ada yang dikorbankan geng demi ilmu pengetahuan, termasuk dengan radium ini juga. Memang pengalaman itu adalah sebuah guru dan pelajaran yang sangat berharga yang harus dibayar mahal, bahkan harus dibayar dengan nyawa. Sepahit apapun itu, akhirnya kasus Radium Girls ini dijadikan pedoman oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penemuan-penemuan atom agar mereka bisa mengolah zat radium ini menjadi lebih bermanfaat. Karena semua hal di dunia ini pasti ada manfaatnya, walaupun di balik itu ada bahaya yang sangat besar apabila salah dalam penggunaan. Dan lewat standar keamanan yang cukup ketat, Amerika Serikat akhirnya berhasil memanfaatkan sejumlah zat-zat berbahaya bagi manusia menjadi sebuah benda yang berguna bagi negara mereka. Contoh misalkan kayak pembuatan bom dan juga benda-benda lainnya gitu kan, kayak pembangkit listrik gitu. Dan bahkan penemuan dari benda-benda berbahaya ini dijadikan bahan bom atom oleh pihak Amerika dan membantu mereka memenangkan perang di dalam Perang Dunia Kedua. Kisah dari Radium Girl ini benar-benar kisah yang menginspirasi dan memegang peranan penting di dalam sejarah kesehatan serta gerakan hak-hak buruh, karena pekerja wanita ini termasuk ke dalam golongan buruh. Dan hak pekerja individu itu bisa menuntut ganti rugi dari perusahaannya karena penyalahgunaan prosedur kerja yang bisa membahayakan tenaga kerja mereka. Dan semua ini benar-benar diperketat setelah adanya kasus Radium Girl. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan akhirnya tidak mau ambil resiko lagi karena berkaca dari kasus Radium Girls ini. Jadi banyak sekali industri-industri, perusahaan-perusahaan yang akhirnya lebih benar-benar menjaga ketat keamanan para pekerja.